Tidak ada ibadah yang dilakukan dengan lisan setelah membaca Al-Quran yang lebih utama daripada berzikir. Jadi ibadah bagi lisan yang paling utama adalah membaca Al-Quran, baru kemudian berzikir dan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran keutamaan zikir ini, ya, dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kalau kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita, tentu mengingatnya Allah di sini dalam makna memberikan kebaikan-kebaikan, pertolongan, hidayah, ya, dalam kebaikan. Maka hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah. Ya. Al-jasa'u min jinsil amal. Ini kaidah dalam agama kita. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Kalau kita banyak memberikan perhatian untuk berzikir kepada Allah, Allah pun akan membalasnya, ya, dengan setimpal, bahkan lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Kita senang, ya, tentu kalau diingat, ya, oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama. Ada ustadz kita, ada syekh, ya, misalnya yang sangat terkenal, ya, kemudian mereka mengingat kita, ya, menyebutkan kita di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini satu kemuliaan, ya. Ada kalau misalnya bupati atau presiden menyebutkan nama kita, mengingat kita, saya ingat si fulan, maka ini satu kemuliaan. Dan kalau Allah yang mengingat kita, maka tentu hal yang jauh lebih mulia, lebih penting daripada itu. Kalau ada orang yang diingat, ya, oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan, kemudian disebutkan namanya di hadapan orang-orang di sekitarnya, itu satu kebanggaan, ya, satu kebanggaan bagi dia. Tapi tentu ini adalah sesuatu yang dalam timbangan manusia, ya, atau dalam takaran manusia. Bagaimana lagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingat kita, ya, dalam makna kemuliaan itu, ya, dan dalam makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita dan menjadikan taufik diri kita di atas kebaikan. Karena tidak ada satu hal, ya, dari kebaikan-kebaikan yang bersesuaian dengan apa yang Allah ridhoi bisa kita lakukan kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Allah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya. Jadi hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki seorang hamba mendapatkan hidayah, apapun tidak akan bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki untuk dirinya. Ya. Maka banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang mudah, hal yang sederhana, yang mungkin banyak diabaikan, ya. Kalau kita mau melihat betapa banyak waktu kita dalam sehari dan seberapa berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa beratkah untuk melakukan zikir itu? Banyak hal yang sia-sia yang membutuhkan energi yang lebih besar, membutuhkan potensi yang lebih besar, itu kita kerjakan, ya. Dan kemudian zikir yang memiliki keutamaan yang besar dan Allah ingatkan kepada kita dan Nabi SAW anjurkan kepada kita, ini banyak kita abaikan dari waktu-waktu kita. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Imran, beliau menyebutkan di sini, mengutip surah Al-Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini tentang ulul albab. Sebelumnya di ayat 190 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari ya la ayatin wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ya, ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita. Ya. Penciptaan langit dan bumi yang begitu besar, ya, begitu agung, ya, dalam pandangan kita. Ya, bumi dengan sifat-sifatnya, dengan semua kandungan-kandungannya, tanaman-tanamannya, makhluk hidupnya,
Ini adalah hal yang ketika kita pikirkan, dia adalah sesuatu yang bisa menggugah hati kita untuk menjadi takjub dengannya dan mengantarkan kita kepada tauhid, ya, kepada bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah yang telah menciptakannya. Demikian pula pergiliran waktu siang dan malam, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Li ulil albab, ya. Yang berfikir, dan orang-orang yang bisa sampai pada keadaan itu adalah orang-orang yang kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jadi tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasan dalam keadaan kita di dunia ini yang bisa menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita dalam keadaan berdiri? Apakah kita dalam keadaan duduk atau berbaring? Tidak ada batasannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat berdiri, ketika berdiri. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Ya, bukan pilihan, tapi kalau dia berdiri dia ingat Allah, kalau duduk dia ingat Allah, kalau dia berbaring dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'ala junubihim. Ya, dan seterusnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wadzakirinallaha wadzakirat. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ini berdampingan dengan ya innal muslimina wal muslimati dan seterusnya, wal mu'minina wal mu'minati dan seterusnya, dan disebutkan di antara sifat wadzakirina wadzakirat. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ya, dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga laki-laki maupun perempuan. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan bagi mereka ampunannya dan balasan yang besar di sisinya.